Shalom keluarga Hikmah, selamat hari Minggu. Saya percaya Anda diberkati hari ini. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keluarga Hikmah, kalau Tuhan menyertai tidak ada alasan untuk menyerah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari sebelum kita masuk menyembah Tuhan saudara, mari kita undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, bawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur dalam sepanjang kehidupan kami yang kami lalui Tuhan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Boleh sampaikan di hadapan Tuhan. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, sedalamnya hatiku, Bapa kami datang bersyukur di hadapan-Mu, dan kasih-Mu tak jauh jua di dalam kesesakan kami Tuhan. Engkau selalu ada. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita saudara. Angkat lagu pujian ini, katakan. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah kami datang menyembah Engkau Tuhan. Mari bawa syukurmu di hadapan Tuhan saudara. Sedalamnya, oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu
percaya Engkau bersamaku. Tahu Engkau selalu bersama. Sama-sama katakan sedalamnya hatiku. Amin. Kami tahu Tuhan dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Sebab kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama kami. Mari sama-sama saudara katakan dengan iman sedalamnya. Karena bersyukurlah dan kasih-Mu jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Tahu Engkau. Boleh sama-sama saudara katakan sedalamnya, sedalamnya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan bersama-sama. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Sedalamnya, sedalamnya, sedalamnya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, yes, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Boleh sama-sama sekali lagi saudara katakan di dalam kesesakan. Amin. Yesus bersamaku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Dia selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Haleluya, Yesus namanya. Mari saudara datang di hadapan Tuhan pada hari ini. Bawa sembahmu, bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Mari saudara angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ini kami Tuhan, ini setiap hati kami mencari wajah-Mu, kami mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ya Rabbah Shikaramu. Thank you Lord. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang datang kepadamu Tuhan Yesus. Selalu ada mujizat dalam bersyukur. Selalu ada pertolongan Tuhan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, berserah penuh di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, terima kasih.
cinta-Mu mengalir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kami percaya tak pernah gagal pertolongan-Mu. Sungguh nyata pertolongan-Mu Tuhan. Kami bermasmur bagi-Mu. Mari panggil namanya saudara, Yesus Tuhan. Yesus. Yesus. Lebih lagi saudara. Yesus. Kami panggil nama-Mu. Yesus tak pernah gagal. Kami tak perlu takut, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Yesus, Yesus. Lebih lagi saudara, panggil namanya. Yesus. Oh, Yesus, kami percaya. Mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir penuhi kami. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur saat ku lemah. Kau boleh sama-sama saudara makin berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, tak usah ku takut, sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Dan tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur setiap kami Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama nyatakan, ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu buat Tuhan. Tuhan mendengarkan suaramu pada hari ini saudara. Tuhan mendengarkan sembahmu di hadapannya Tuhan. Hanya berkasa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, sungguh Kau ajaib perkasa. Yesus. Boleh sekali lagi saudara, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau ajaib perkasa. Oh, perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, perbuatanmu. Katakan di hidup kami Tuhan. Di
sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama-sama dengan hidup kami Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan kami memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang bersuka cita, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita memuji bersama Tuhan. Nyanyi yang bersuka cita. Hey. Angkat suaramu saudara, amin. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Kami tak perlu khawatir Tuhan, tak perlu khawatir. Sebab Dia gerakan kakimu, gerakan kakimu. Benarlah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Suruhkan sekarang nyanyikan, Dia kuat dan penuh kuasa. Kami bersorak, bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Saudara sendiri nyatakan, angkat. Mana suaranya saudara? Lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama saudara, gerakan kakimu. Come on. Gerakan kakimu. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Suruhkan sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak, jangan tak melawat. Katakan sekarang, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak, jangan tak melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami bernyanyi untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan pada hari ini. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh siap-siap saudara memuji nama Tuhan. Angkat suaramu sekarang. Lebih lagi saudara, karena kasih-Nya. Boleh sekali lagi. Bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lambaikan tanganmu, katakan sekarang nyanyikan
Periksa iman di setiap waktu. Lindungiku dari katakan tak pernah karena Dia bersama. Dia setia saudara, setia menjaga dengan kuasa mulia. Surga hanya di dalam nama, hey, berharap di semacam diriku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Mari dengan iman percaya saudara, nyatakan kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Surga hanya di dalam nama Yesus yang sumber pengharapan. Yesus janji diriku hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami bersuka cita memuji Engkau pada hari ini Tuhan Yesus, sebab kemenangan yang kami terima daripada-Mu sungguh berarti. Katakan dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam rasanya kemenangan. Sambil angkat tanganmu katakan hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber harapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya Kau sumber pengharapan hidup kami Yesus. Sama-sama katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih
sendiri nyatakan di hadapan Tuhan. Dengan iman percaya. Tiada duanya sampai kini. Kami akui kebesaran Tuhan. Boleh lagi saudara katakan Kau di dalam hati kami. Sampai kini. Saudara kepada hamba-Nya. Kami akui Kau baik Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh berada di bait-Mu dan kami telah menikmati pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab kami terbatas. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami. Sebab melalui firman iman kami bertumbuh. Dan pada saat ini ya Tuhan, buka telinga rohani kami. Buka hati kami. Supaya kebenaran firman Tuhan, apa yang kami dengar, tertanam dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu bercahaya, menerangi setiap kehidupan kami. Dan kami semua akan melihat rencana Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Roh hikmat turun atas kami agar kami memperoleh pengertian pengenalan yang benar tentang pribadi-Mu. Wahyukan firman-Mu atas kami semua, atas gereja-Mu di tempat ini. Supaya setiap kami dapat melihat rahasia Tuhan disingkapkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa kita semuanya memiliki kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saya datang ke tempat ini bukan sok tahu, bukan mau menggurui Bapak Ibu, ya. Tapi saya datang ke tempat ini ingin share, menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya, ya. Jadi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dengarkanlah firman Tuhan dengan apa? Dengan hati yang terbuka. Amin. Kenapa saya mulai dengan kata dan kalimat ini? Karena banyak orang dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi enggak mendengar, sekalipun mendengar. Karena untuk orang bisa mendengar itu perlu hati. Makanya Alkitab katakan,
Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Halo. Nah, jadi ini hal yang sangat penting untuk gereja Tuhan. Supaya waktu kita ada di bait Tuhan, di rumah Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan. Tapi yang menentukan bukan pendengaranmu, hatimu. Kenapa saya katakan seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Karena kebenaran firman Tuhan itu waktu kita dengar, dia harus masuk di hati kita. Untuk apa? Agar kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu kesatuan dan kebenaran itu menjadi daging dalam hidup kita. Maka di dalam hidup ini kita itu akan menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Amin. Karena saya mau katakan seperti ini, minta maaf. Gitu. Pelayanan enggak membuat kita kuat. Aktivitas rohanimu enggak membuat kita kuat. Yang membuat kita kuat adalah apa? Hatimu terbuka untuk firman. Amin. Nah, ini hal yang sangat perlu kita renungkan. Agar kita pulang dari tempat ini, Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan melalui apa yang Bapak Ibu dengar. Karena firman Tuhan itu harus apa? Direnungkan. Amin. Harus direnungkan. Sebelum Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan itu, yang pertama Bapak Ibu harus baca. Yang kedua harus apa? Didengar. Sisanya direnungkan. Supaya firman Tuhan yang berkuasa itu memberikan apa? Kekuatan dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya memberikan judul dalam khotbah saya, yaitu adalah kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, saya rindu untuk kita semuanya untuk memperhatikan ya bacaan-bacaan kita ya yang saat ini ada di tangan kita. Bapak Ibu bawa handphone, bawa tabs ya, dan bawa Alkitab yang biasa ya. Bapak Ibu bisa membuka dan menyimak dengan baik dalam Mazmur 92 ya, ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-12 ya. Di sini dilihat ayat yang ke-12. Di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, orang benar itu siapa? Siapa orang benar? Halo, ada orangkah di tempat ini? Siapa orang benar menurut Bapak Ibu? Pak Gembala dan Ibu Gembala. Apakah hanya hamba Tuhan, gembala saja, pendeta saja orang benar? Siapa itu orang benar? Siapa Bapak Ibu? Orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya Kristus itu siapa? Hah? Halo, siapa? Ya saya. Jadi orang benar itu siapa? Saya.
Nah, saya harus meyakinkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah orang benar. Amin. Ini hal yang sangat penting. Kemarin saya tanya sama anak-anak muda di tempat saya. Yang saya tanya adalah, siapa yang hadir di sini yakin bahwa engkau terpilih? Angkat tangan. Oh, angkat tangan. Tapi ada beberapa anak yang tidak angkat tangan. Terus akhirnya saya tanya, siapa yang tidak yakin? Yang gak angkat tangan itu angkat tangan. Dalam hati saya, puji Tuhan, dia jujur. Begitu. Artinya gak ikut-ikutan. Tetapi saya sedang merenungkan, ironis sekali kalau kita sebagai orang percaya gak tahu siapa kita. Halo? Jangan sampai saya dan saudara sudah percaya kepada Kristus, melayani Kristus, tapi tidak tahu siapa saya. Halo? Nah, ini hal yang sangat penting. Makanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu. Apa yang kita perlukan? Firman. Firman Tuhan bukan berbicara tentang apa? Bukan hanya bicara tentang sesuatu yang rohani saja. Tapi bicara tentang apa? Bicara tentang antara kita dengan Tuhan. Supaya setiap kita tahu siapa kita sebenarnya. Supaya kita tahu siapa yang kita percayai. Supaya kita tahu siapa yang kita sembah. Supaya kita tahu siapa yang kita puji. Supaya kita tahu siapa yang kita layani. Supaya kita tahu. Amin. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang namanya pengenalan. Pengenalan akan Tuhan yang apa? Yang benar. Karena ada orang gak mengenal dengan benar. Ada gak? Banyak. Akibatnya apa kalau orang gak mengenal Tuhan dengan benar? Sesat. Makanya hari ini gereja harus melengkapi setiap jemaat dengan apa? Pemuritan. Supaya apa? Jemaat diajar. Kalau diajar itu ada dua hal. Pertama, diajar. Seperti ini Bapak Ibu mendengar. Ya, seperti tadi Pak Gembala bilang. Jangan hanya mendengar saja. Sampai tua-tua mendengar. Makanya harus bisa khotbah. Saudara, Pak Gembala tadi sudah singgung hal yang seperti bagaimana caranya berkhotbah. Jadi kita itu perlu mendengar, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu untuk apa? Belajar. Katakan amin. Karena banyak orang Kristen itu suka mendengar. Sukanya mendengar. Tapi untuk belajar, nah ini dia. Mungkin 10%. Makanya saya mau bertanya, siapa di sini yang sudah membaca Alkitab 1 tahun, 1 Alkitab, Kejadian sampai Wahyu? Ada enggak? Halo, saya enggak mau tunjuk. Yang jawab adalah diri saudara. Saudara baca enggak dari Kejadian sampai Wahyu? Jangan sampai saudara berpikir yang wajib membaca adalah Pak Apri karena gembala. Untuk membaca Alkitab sampai selesai itu adalah tugas siapa? Orang percaya. Amin. Kalau Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab, Bapak Ibu cuman hanya mendengar dan nggak pernah belajar, cepat atau lambat, Bapak Ibu tetap Kristen. Tapi apa? Hedonisme. Apa itu? Kristen duniawi. Kristen duniawi. Masuklah yang namanya pengajaran gnostik. Mencampur aduk dengan apa? Kasih karunia, dengan apa? Perbuatan baik. Masuk. Makanya ada hari ini orang gak ke gereja. Yang penting apa? Perpuluhannya ke gereja. Ada gak? Oh ada. Minta maaf Pak Gembala, saya gak bisa ke gereja, sibuk. Tapi yang penting store perpuluhan. Ada nggak? Ada. Ada lagi hari ini, ya kan? Engkau melayani Tuhan, engkau setia, puji Tuhan. Tapi nggak bertumbuh.
tapi nggak berakar. Makanya saya rindu untuk membagikan khotbah ini, yaitu kita harus apa? Harus kuat dan berdiri teguh. Amin. Nah, di dalam ayat yang ke-13 ya, di sini dikatakan orang benar. Siapa itu orang benar? Saya. Ayat yang ke-12. Perhatiin Bapak Ibu. Di sini dikatakan orang benar. Berarti siapa? Saya. Berarti saya itu diperumpamakan seperti apa? Bertunas seperti pohon korma. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita diperumpamakan dengan apa? Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mengapa pakai pohon korma? Mengapa pakai pohon aras Libanon? Kenapa? Karena identitas kita orang benar. Seperti harus berarti. Jadi kita ini harus bertunas seperti pohon korma. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pohon korma itu bisa hidup di Timur Tengah aja. Di padang gurun dia hidup. Ada pohon korma ditanam di Tobadak tadi Ibu bilang. Di Tobadak Ibu ya. Ada di Tobadak? Enggak ada. Ada di Toraja? Enggak ada. Di tempat saya tinggal ada pohon apa? Korma. Ada enggak? Ada. Ada 8 pohon korma. Dibeli dari Jakarta. Pak almarhum yang bawa. Pak Edwin dengan Pak Edi Sabto. Dua-duanya sudah almarhum. Dulu sering di sini. Dia bawa untuk Pak Beni. Dibeli. Pohon korma. Ditanam. Sudah usianya hampir 9 tahun. Tapi enggak berbuah. Enggak berbuah. Aneh ya. Enggak berbuah. Terus saya berpikir mungkin bukan tempatnya. Gitu. Mungkin bukan tempatnya. Gitu. Mungkin bukan iklimnya. Gitu. Artinya begini. Kita itu harus berdiri di dalam apa? Waktunya Tuhan, di tempatnya Tuhan, dan di waktu yang tepat. Agar apa? Engkau bertumbuh. Saya tanam pohon cabai di depan kafe saya. Dari biji saya beli. Sampai hari ini. Ya kan, kerdil. Saya heran. Makanya saya waktu lihat itu pohon cabai. Muncullah dengan sebuah tema. Tumbuh. Daunnya hijau. Tapi gak berbuah. Makanya ada orang Kristen. Rajin gereja tapi gak berbuah. Halo. Makanya saya sudah ngomong, saya nggak menggurui, saya nggak sentimen, bukan titipan pesan dari Pak Gembala. Nanti Pak Rizal khotbahnya yang keras-keras sedikit ya, supaya jemaat itu nanti supaya apa? Tertemplak, enggak. Saya tanam pohon cabai di depan kafe saya karena saya suka bertanam. Itu pohon sampai hari ini kerdil, daunnya lebat, tapi apa? Kerdil, dan yang menarik adalah nggak berbuah. Akhirnya apa? Saya tebang dia. Makanya saudara kalau gak berbuah, engkau ditebang loh. Mungkin Tuhan gak pernah tebang. Tapi yang hancurkan hidup kita siapa? Keadaan dan situasi. Engkau gak akan bisa berdiri dengan apa? Dengan teguh dan kokoh. Yang tebang hidup kita adalah, yang tebang iman kita adalah apa? Keadaan, situasi yang kita alami. Nah jadi pohon korma itu hanya bertunas. Di mana? Di padang gurun. Kan Bapak Ibu sudah mendengar tentang pohon korma melalui medsos yang sering dijelaskan. Waktu pohon korma itu ditanam, makanya dikatakan kita itu seperti bertunas. Pohon korma itu mau ditanam, bibitnya itu dia harus digali berapa meter Bapak Ibu? 1 meter, dalam gak 1 meter? Dalam. Digali, ditanam. Nah setelah ditanam Bapak Ibu apa yang dia lakukan? Mereka lakukan waktu menanam pohon korma. Ada batu seberat 50 kilo ditaruh di atas bibitnya. Tempat ditanam. Nah waktu dia bertunas apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia bertunas mau keluar dia tidak bisa keluar. Karena kenapa?
ada batu 50 kilo beratnya yang menghalangi dia. Karena dia masih kecil dan belum bertunas, mau bertunas. Apa yang dilakukan oleh bibit itu? Dia bertumbuh kemana? Ke bawah dulu. Apa itu bertumbuh ke bawah? Berakar dulu. Dia bertumbuh tapi ke bawah. Untuk apa? Mencari sumber apa? Sumber air. Dia terus ke bawah dan dia terus ke bawah dan terus ke bawah dan sampai ketemu yang namanya sumber air. Dan akhirnya tunas itu keluar. Dan tunas itu akan apa? Menggeser batu yang seberat 50 kilo. Makanya di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma. Nah, saya coba cari tadi di internet. Ya. Pohon korma itu rata-rata hidupnya 100 tahun sampai 150 tahun. Semakin tua itu pohon korma, buahnya semakin lebat. Bukan hanya lebat, semakin tua buahnya itu semakin apa? Manis. Dan semakin apa? Gurih. Dan semakin apa? Berkualitas. Pohon korma. Usianya berapa Bapak Ibu? 100 tahun sampai 150 tahun. Satu abad. Makanya orang benar kita adalah bertunas. Nah, yang kedua kita dikatakan orang benar adalah seperti apa? Pohon aras di Libanon. Nah, tadi pohon korma itu tempatnya di mana Bapak Ibu? Padang gurun. Sekalipun tandus, kering, matahari dan panasnya menusuk sampai 40 derajat. Panas. Sampai hewan-hewan yang lain mati. Tapi pohon korma itu bisa bertunas. Itu kita. Nah, kalau sekarang yang kedua dikatakan orang benar itu akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Saudara, kenapa dibilang pohon aras di Libanon? Karena pohon aras itu di Libanon itu tumbuh di lereng gunung dan tempatnya di mana? Di gunung-gunung yang sangat dingin. Dan itu dia akan tumbuh di mana? Di lereng-lereng gunung yang tidak ada tanah dan berbatu. Justru di situ dia akan tumbuh. Dan itu akan tumbuh dan lebat. Saudara harus tahu usianya berapa pohon aras. Coba kalau Bapak Ibu bisa searching di apa? Di Google. Apalagi sekarang kan sudah ada AI, gampang sekali. Saudara tahu 700 tahun sampai 1000 tahun itu pohon bisa tetap kokoh dan teguh dan tingginya menjulang tinggi sampai 60 sampai 50 meter. Bahkan ada yang 80 meter. Dan diameter batangnya itu 12 meter. Itu pohon aras. Dia tumbuh subur di atas berbatu. Pohon lain gak bisa tumbuh. Karena kenapa? Pohon aras itu tumbuh di atas batu di pegunungan Libanon. Yang dimana dinginnya minus bisa sampai 20 sampai 50 derajat. Dingin. Minus. Justru di situ pohon aras itu tumbuh. Dan apa dikatakan? Subur. Kita dikatakan seperti itu. Nah, jadi saya mau mengatakan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Orang benar itu diperumpamakan dan kita itu sebagai orang benar yang membenarkan hidup kita bukan karena perbuatan kita, tapi Tuhan yang membenarkan kita dan Tuhan yang memilih hidup kita. Makanya Alkitab katakan engkau telah dipilih, dipindahkan dari gelap kemana? Terangnya yang ajaib.
Waktu kita ada di terang yang ajaib, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita ditebus, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi semuanya karena anugerah kita. Makanya kita menjadi orang benar. Orang benar identitas kita. Berarti kita menjadi orang yang harus apa? Kuat. Amin. Engkau harus kuat. Di dalam apa? Setiap musim kehidupan. Jangan sampai kita kuat. Kalau hanya ada di dalam apa? Tanggal 1, 2, dan 3, 4. Kenapa? Bulan baru. Kenapa? Gajian. Kelihatan orang yang namanya gajian, jalannya beda. Begini. Nyanyinya nyanyinya segala puji syukur. Jalannya begitu. Tapi kalau sudah tanggal 15. Aku berserah. Kelihatan. Apalagi kalau sudah apa? Jatuh tempo. Nyanyinya selalu yang penuh dengan apa? Kuasa Tuhan. Keajaiban Tuhan. Kalau sudah apa? Jatuh tempo. Karena yang membuat kita bisa apa? Jantungan adalah pertama jatuh tempo, yang kedua jatuh cinta. Anak-anak muda kalau pernah jatuh cinta pasti apa? Berdebar-debar. Apalagi kalau bertatapan muka. Apalagi kalau tatapan wajah, tatapan mata. Pasti apa? Berdebar-debar. Betul tidak? Oh, yang bilang itu cocok sudah. Jadi kita dikatakan orang benar itu harus kuat. Di setiap musim. Karena saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Tuhan selalu izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan sedang apa? Bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Memurnikan hati kita. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Apalagi hari-hari dan saat ini. Keadaan kita di negara kita, di Indonesia. Kita harus banyak apa? Banyak mendoakan. Kenapa? Situasi hukum tidak menentu. Pajak naik. Pekerjaan sulit. Apalagi? Premanisme, ya kan? Merajalela. Gereja dihambat. Nah, makanya saya bercerita dengan teman-teman, hati-hati. Indonesia ini bisa apa? Bisa menjadi seperti negara Uni Soviet, yaitu pecah. Bisa enggak? Bisa. Karena kita melihat dan memprediksi di Indonesia ini untuk partai itu lebih dari 20 partai. Kalau di Amerika cuma berapa? Hanya 2. Tapi waktu Uni Soviet sebelum jadi Rusia itu 30 partai politik. Akhirnya apa? Pecah. Muncul negara-negara apa? Yang baru. Ukraina, Uzbekistan, Belarus. Muncul. Kenapa? Pecah. Kenapa? Politik. Kenapa? Kepentingan. Hari ini Indonesia seperti itu. Bapak Ibu gak peka melihat BBM yang bikin macet. Karena kenapa? Orang antri beli apa? Beli solar. Indonesia negara apa? Negara minyak. Papua itu negara minyak. Kalimantan itu negara minyak. Sumatera itu minyak semua. Kilang dan rik-riknya itu puluhan yang ada di lepas pantai. Tapi Indonesia, saudara mau beli minyak, mau beli solar harus antri. Apalagi kalau kita keluar kota, beli petralet aja juga harus antri. Makanya yang laku sekarang adalah apa? Petra Mini. Ayo, coba Bapak Ibu lihat. Coba kalau saya lihat jalan di sini seperti ini, macet sekali. Kenapa macet? Orang antri. Nah saya lihat seperti ini. Ya, saya ngomong seperti ini bukan memprovokasi. Tapi kita harus mendoakan Indonesia. Amin. Supaya saudara mempersiapkan hidup dengan Tuhan. Dan kalau ada hal yang sesuatu terjadi, saudara tidak tergoncangkan. Indonesia boleh goncang, saudara gak boleh goncang. Indonesia boleh pecah, tapi saudara gak pernah terpisah dari kasih Kristus. Kita boleh terjadi revolusi, tapi saudara tidak boleh meninggalkan lari dari panggilan Tuhan, yaitu gereja Tuhan.
Kita harus tetap berdiri dengan kokoh untuk mendoakan Indonesia, untuk mendoakan pemerintah, untuk mendoakan presiden dan wakil presiden ke depan. Dari hal ini Bapak Ibu sudah Sudah bisa lihat. Ada sesuatu hal yang janggal terjadi. Apalagi masalah minyak goreng. Mau beli minyak goreng dibatasi, harus beli hanya bisa beli 4 liter. Padahal itu lihat di Tobadak dari dari ujung sampai ujung dan tidak kelihatan ujungnya, semuanya sawit. Di Tobadak, di Mamuju, di Pasangkayu, di Mangkutanah, di Pulau Sumatera, semuanya sawit. Jadi Indonesia tidak kekurangan yang namanya minyak goreng. Tapi hari ini masyarakat, rakyat kurang dan dibatasi untuk beli minyak goreng. Akhirnya tuh begini, uang banyak tapi tidak ada produksi. Apa yang kita mau lakukan? Makanya hari ini orang-orang kaya, para konglomerat sudah siap-siap untuk pergi kemana? Ke luar negeri. Untuk apa? Pindah negara. Karena kenapa? Uangnya di save di sana. Paling aman itu uang save di mana? Di Singapura. Dan uang di mana? Di Swiss. Tidak kena pajak. Apalagi di Monaco. Di Monaco negara kecil. Tapi semua masyarakatnya punya Lamborghini. Di sini saja kita mau beli minyak goreng aja nggak bisa. Kenapa di Monaco? Bebas pajak. Bebas pajak. Nah jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita ini orang benar. Itu identitas kita. Amin. Jadi kita harus apa? Harus kuat. Kenapa? Karena kita digambarkan. Diperumpamakan seperti apa? Bertunas seperti pohon korma. Tumbuh subur seperti pohon aras. Dan artinya saya dan saudara harus bisa hidup di segala musim. Di dalam segala keadaan. Amin. Seperti tadi ibu yang bersaksi. Mau berangkat ke Papua sekalipun daerah konflik. Kalau saya takut. Kalau ibu berani anugerah. Ya kan baru-baru ini kan dibantai. Pengerja jalan. Yang ditembaki oleh KKB. Ya kan saya ngomong ini bukan nakut-nakutin ibu, bukan. Bukan. Tapi itu fakta, realitanya. Nah saudara harus menghadapi sebuah realita yang akan terjadi. Bahkan yang terjadi itu sesuatu yang buruk. Saudara harus hadapi. Bayangkan kalau saudara gak menjadi orang yang kuat, saudara akan lari. Bahkan Alkitab katakan engkau murtad. Lari dari kenyataan hidup. Nah saudaraku ini kasih dalam Tuhan. Jadi orang benar. Nah ini hal yang sangat penting. Harus kuat di dalam setiap musim. Di dalam setiap keadaan. Katakan amin. Karena kita diperumpamakan seperti apa? Tunas pohon korma. Dan kita dikatakan seperti apa? Tumbuh seperti pohon aras Libanon. Jadi saudara dan saya harus apa? Harus berada di dalam posisinya Tuhan. Supaya saudara menjadi kuat dan tangguh. Dan untuk menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah pertanyaannya saudaraku ini kasih dalam Tuhan. Nah ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-13 ini perhatian Bapak Ibu. Ayat yang ke-13. Nah ini bicara tentang apa? The position. Jadi orang benar itu memang diperumpamakan. Jadi memang kita harus kuat dan tangguh. Tetapi orang benar itu harus punya posisi. The position. Posisi kita di mana Bapak Ibu? Nah ini dia. Jadi kalau engkau orang benar. Dan engkau harus kuat dan tangguh. Tapi kau harus punya posisi. Posisi itu berbicara tentang apa? Kuda-kudamu. Pondasimu, ini gedung dibangun harus dimulai dari apa Bapak Ibu? Pondasi. Makanya di sini dikatakan Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas
asli pelataran Allah. Kata mereka ini siapa Bapak Ibu? Siapa kata mereka? Halo? Mereka itu siapa Bapak Ibu? Berarti jangan sampai saya tunjuk ini. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Mereka itu adalah orang benar. Dan orang benar itu siapa? Saya. Jadi kita harus punya apa? Posisi. Posisi kita di mana? Ditanam di bait Tuhan. Halo? Saudara harus ditanam di bait Tuhan. Nah ini gak bisa main-main saudara. Ini bicara tentang apa? Kesetiaan dan ketaatan. Karena bicara tentang apa? Posisi. Kalau orang mau mengikuti lari sprint test, lari sprint maupun lari maraton, dia harus berada di dalam apa? Garis start. Saudara nggak bisa mau mengikuti pertandingan tidak ada di dalam garis start. Nah hidup ini pertandingan. Amin. Hidup ini pertandingan, hidup ini perjuangan, hidup ini pengorbanan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah kepercayaan dalam anugerah Tuhan dari Tuhan. Tuhan ingin memulai segala sesuatu dimulai dari apa? Dari waktunya Tuhan. Waktu engkau kenal firman, mulailah perjalanan hidupmu dari garis start. Nah engkau harus ada di garis start. Berarti engkau harus ada di dalam posisinya Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan, engkau harus ngerti. Nah, anak Tuhan, orang benar itu harus ditanam di mana? Di bait Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa itu bait Tuhan? Apa itu bait Tuhan? Nah, ini hal yang sangat penting. Apa itu bait Tuhan? Yang pertama, bait Tuhan itu berbicara tentang apa? Tentang tempat. Amin. Bicara tentang apa? Tentang tempat, yaitu rumah Tuhan, yaitu adalah apa? Gereja. Katakan gereja. Saudara sudah benar, posisi saudara ada di tempat ini. Saudara sedang dimuridkan dan saudara sedang berjemaat. Dan saudara ada di dalam persekutuan, saudara ada di dalam komunitas siapa? Yang tepat. Karena kenapa saya katakan komunitas yang tepat? Karena ada kebenaran yang disampaikan. Ada kebenaran yang diajar. Ada kebenaran yang apa? Yang akan direnungkan bersama-sama. Makanya saya bilang, kita sebagai orang Kristen, waktu kita ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam gereja, saudara harus menjadi seorang apa? Seorang murid. Awal tadi saya katakan, saudara harus menjadi apa? Seorang murid, siapapun saudara. Apapun jabatanmu. Apapun profesimu. Apapun yang kau sudah miliki dan apapun yang engkau telah capai. Engkau harus berada dan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Dan engkau harus jadi murid. Waktu engkau jadi murid, engkau harus diajar. Terus yang kedua, engkau harus belajar. Supaya apa? Tidak kurang ajar. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, hari ini orang Kristen tidak kurang doa, tidak kurang firman Tuhan, tidak kurang pelayanan. Yang kurang adalah apa? Kesetiaan. Makanya saya bilang hari ini di dalam medsos banyak saya dengar, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang rajin, tapi kekurangan orang apa? Jujur. Nah hari ini Indonesia, kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang murid, gak kurang untuk berdoa. Gak kurang untuk mendengar firman Tuhan. Gak kurang untuk melayani. Tapi yang kurang adalah apa? Kesetiaan. Setia itu tidak ada batasnya. Halo? Ketaatan itu tidak ada batasnya. Kesetiaan dengan taat beda gak? Saya mau tanya, setia dengan taat beda gak? Halo? Jemaat Tuhan. Engkau bisa setia tapi belum taat. Belum tentu taat. Banyak orang Kristen hari ini setia. Pergi ke gereja. Setia melayani Tuhan. Setia memberikan korban persembahan. Setia. Tapi belum tentu taat.
Karena ketaatan merupakan bagian yang paling penting. Ketaatan berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa? Hidup yang benar. Hidup yang benar itu adalah hidup yang melakukan firman Tuhan yang engkau telah terima, yang diajar, dihidupi. Makanya Bapak Ibu yang dikasih dengan Tuhan, engkau bisa ke gereja setiap hari. Setiap minggu ada KKR, puji Tuhan. Tetapi engkau gak bisa taat. Nota tetap engkau markup. Bisnismu engkau tetap curang. Engkau tetap gak jujur. Karena ketaatanmu akan membawa engkau kepada apa? Janjinya dinyatakan. Tapi kalau engkau gak taat, itu akan membawa engkau untuk bisa melihat apa? Melihat kehancuran. Bukan Tuhan yang menghancurkan, tapi engkau sedang mengundang kutuk itu untuk masuk di dalam hidupmu. Kutuk itu untuk masuk ke dalam apa? Bisnis dan usahamu. Hari ini engkau bisa sukses, tapi dengan cara yang tidak benar. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan putar balik. Kenapa? Perbuatan. Perhatiin Bapak Ibu. Makanya yang menentukan kita di dalam hidup ini bukan hanya pergi ke gerejanya, bukan hanya pelayanannya, tetapi hidup yang benar. Hidup yang benar menghasilkan cara hidup yang benar, pikiran benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar, keputusan yang benar. Yang engkau lakukan adalah yang benar, sehingga Tuhanlah yang akan menjadi tempat terutama dalam hidupmu. Sehingga dia menjadi apa? Raja. Makanya Matius yang ke-6 ayat 33. Carilah dahulu apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan. Dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya akan tambahkan. Hari ini kita banyak mencari dan mengutamakan apa? Yang ditambahkan itu. Makanya hari ini akhirnya kita hidup seperti apa? Kaki di atas, kepala di bawah. Akhirnya apa? Susah. Melarat. Hidup kita nggak bisa move on. Hidup kita tetap begini-gini. Akhirnya kita berkata, stuck. Akhirnya kita berkata, kok saya hampa, kok saya kosong. Kenapa? Karena nggak taat. Ada sesuatu pintu gerbang yang terbuka dalam hidupmu. Engkau tahu kebenaran, tapi engkau tidak melakukan. Engkau tetap mengizinkan yang namanya kecurangan itu, yang namanya toleransi itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam bisnis kita. Makanya pada akhirnya bukan firman yang mengajari engkau, tetapi dunia yang mengajar kita. Makanya saudara bisa lihat beberapa tokoh Alkitab yang spektakuler. Saudara gak tahu siapa itu Yusuf, saudara gak tahu siapa itu Daniel, saudara tidak tahu siapa itu Nehemia. Daniel menjadi orang nomor 1, nomor 2 diangkat di dalam kerajaan Nebukadnezar. Dia gak perlu menjadi orang Babel. Dia tetap mempertahankan bahwa dia adalah anak Tuhan. Tidak ada kata toleransi. Amin. Yusuf menjadi orang apa? Nomor 2 dari Firaun. Apakah Yusuf menjadi orang Mesir? Tidak, dia tetap anak Allah. Dia tetap anak Tuhan. Dia tetap ada di kebenaran. Tidak perlu dia menjadi orang Mesir. Dia tetap menyatakan kebenarannya. Justru roh Tuhan mengangkat dia dengan hikmat. Nah hari ini kita selalu berkata gak mungkin Pak kita bisa sukses. Gak mungkin Pak kita dapat proyek Pak. Gak mungkin kalau kita gak suap. Setuju? Sering kita berkata begitu. Gak mungkin Pak. Gak mungkin Pak. Kita bisa berhasil Pak. Gak mungkin. Tidak mungkin untuk kita berhasil Pak. Banyak apa? Persaingan apalagi kita Kristen. Gak mungkin Pak. Kalau kita selalu berpikirkan seperti itu, kemungkinan kita tidak berada di bait Tuhan. Kemungkinan posisi kita bukan ditanam di bait Tuhan. Mungkin posisi kita ditanam di dunia ini. Karena yang kita kejar, kalau kita ditanam di dalam dunia ini, kita akan menjadi seperti dunia. Yang kita kejar apa? Kesuksesan. Salah nggak sukses? Tidak.
Salahkah berhasil? Tidak. Salahkah profit? Tidak. Tapi yang salah adalah caramu untuk sukses. Yang salah adalah apa? Caramu waktu engkau menjual dengan keuntungan. Yang salah adalah caramu untuk apa? Bertindak. Dan toh kalau memang engkau diangkat oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah tidak boleh melupakan Tuhan. Amin. Justru disitulah kita akan menjadi berkat. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, yang artinya bait Tuhan itu berbicara tentang apa? Gereja. Tempat. Jadi saudara ada di tempat ini, mari saudara ditanam, amin. Jadi kalau saudara menjadi seorang murid, waktu saudara ditanam, yang paling diperhatikan adalah apa? Bukan hanya kehadiran. Hati saudara. Saudara kalau mau bercocok tanam, yang saudara harus perhatikan apa pertama? Tanahnya. Tanahnya lebih penting daripada bibitnya. Makanya itu kalau orang mau bertani, sebelum dia bertani apa yang dilakukan? Dia bajak itu. Dia bajak itu pakai hand tractor, dia bajak itu pakai traktor, dia bajak itu pakai apa? Pakai apa itu? Bajak yang ditarik dengan apa? Tedong itu dibajak. Supaya apa? Supaya rumput-rumput itu terbongkar, kerikil-kerikil, batu-batu terbongkar dan dibuang supaya apa? Tanah itu terangkat dan menjadi apa? Gembur. Makanya hidup kita itu waktu mau dimuridkan harus dibajak hatimu. Makanya pertobatan itu penting. Pertobatan itu berbicara tentang apa? Hati yang dibajak. Kalau engkau enggak bertobat, memang Kristen. Tapi hidup yang enggak pernah diubahkan. Saya selalu bilang begitu sama saya punya jemaat. Saya sedikit agak keras. Jemaat Tuhan. Saya selalu bilang sama jemaat. Saudara bisa melayani Tuhan, puji Tuhan, tapi belum tentu Tuhan pakai. Karena semua orang bisa melayani. Sekalipun engkau banyak berdoa, belum tentu doamu dijawab. Karena doa yang dijawab, doa yang mendatangkan kuasa harus apa? Orang benar. Kan Alkitab katakan. Doa orang apa? Yang benar, jika yakin barulah apa? Penuh dengan kuasa. Jadi harus ada kebenaran dulu. Nah jadi waktu kita ada ditanam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita harus dimuridkan dan kita harus siapkan hati kita. Hati kita harus dipenuhi dengan apa? Pertobatan. Supaya waktu saudara punya hati yang mengalami pertobatan, saudara akan mengalami pembaharuan hari dan lepas hari. Katakan amin. Saudara akan dibaharui. Sekalipun fisik kita lemah, tapi saudara akan dibaharui. Kenapa? Itu anugerah. Amazing untuk orang yang apa? Yang setia dan taat. Tuhan limpahkan. Nah, yang berikutnya, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ditanam di bait Tuhan, itu berbicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Jadi kita ini butuh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan berbicara tentang apa? Oh Pantekosta karismatik, oh ini gereja ABC, gereja Presbyterian, oh nggak ada hadirat. Bukan, hadirat itu Tuhan itu kehadiran Tuhan. Tuhan hadir bukan karena apa? Bukan karena drummu. Bukan karena ada suara keyboard, bukan. Dia hadir karena apa? Ada kekudusan. Saudara gak bisa main-main dengan hal yang seperti ini. Untuk hadirnya hadirat Tuhan harus ada apa? Kekudusan. Kekudusan berbicara tentang apa? Kebenaran. Kalau ada kebenaran barulah. Kalau ada kekudusan barulah. Apa yang hadir? Hadiratnya hadir. Bukan berarti saya ngomong seperti gak usah ada drum, gak usah ada keyboard. Bukan. Saya suka dengan apa? Alat musik. Saya suka dengan sound system. Saya suka dengan yang namanya entertainment. Kita perlu mengemas ibadah kita. Kita perlu mengemas yang namanya praise and worship. Karena skill itu juga diperlukan. Amin.
Tapi kekudusan itu menjadi apa? Dasar kehidupan. Jadi kita butuh hadirat Tuhan. Jadi waktu kita ditanam di bait Allah, kita akan dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Nah ini berbicara tentang apa? Kekudusan hidup. Jadi jaga hidup kita supaya hadirat Tuhan itu datang. Nah yang ketiga, di bait Tuhan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kebenarannya. Nah kebenarannya itu harus hadir di dalam hidup saya dan saudara. Kan Alkitab berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan apa Bapak Ibu? Memerdekakan. Tidak ada yang mengikat engkau. Keraguan, kekhawatiran, ketakutan, tidak ada yang mengikat. Sehingga waktu engkau di bait Tuhan, karena engkau ada kebenaran, karena ada hadirat Tuhan, karena engkau dimuridkan. Alkitab katakan ayat yang ke-14, mari sama-sama kita baca. Ayat yang ke-14 Bapak Ibu, pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Dan apa Bapak Ibu? Menjadi gemuk dan menjadi apa? Segar. Katakan amin. Jadi engkau akan ditanam di bait Tuhan, engkau akan bertumbuh, dan engkau akan apa? Berbuah. Berbuah itu tanpa batas. Halo. Berbuah itu tidak dibatasi oleh musim. Hari ini bulan Juli terus Agustus. Musim apa Bapak Ibu? Musim apa? Durian. Siapa yang suka durian? Ada yang suka durian? Ada yang suka beli pohon durian? Pohon durian. Ada yang suka beli durian? Kalau Bapak Ibu beli durian, ingat-ingat saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya. Pak, ada durian. Kasih saya. Tapi durian itu ada hanya pada apa? Musimnya. Nanti ini dari Agustus pindah ke bulan apa? Agustus, September. Ada nggak pohon durian? Ada nggak durian berbuah lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi. Kalau durian itu berbuah disertai dengan apa? Langsat. Disertai dengan apa? Rambutan. Pasti itu sepupu-sepupunya ikut. Tapi nanti kalau di bulan September, Oktober tidak ada lagi. Kalau ada pun itu sedikit. Itu tanaman yang memang harus ada berbuah pada musimnya. Tapi saudara dan saya tidak ada musimnya untuk berbuah. Karena kenapa? Ada firman Tuhan ada di dalam hidupmu. Amin. Tidak ada musimnya, jangan sampai saudara bersuka cita, jangan sampai saudara bergembira karena saudara masuk hari Minggu, nanti hari Senin lagi, wah pusing lagi. Iya ada notaku, ada tagihanku, gimana caranya, aduh gimana nih. Wah ketemu lagi dengan musuhku, aduh. Ada sakit hati, aduh. Di gereja, haleluya, pas kita turun, ingat lagi itu dia lagi, itu mukanya keingat. Sakit hati lagi. Akhirnya kalau kita sakit hati, kepahitan, kepikiran, yang terjadi apa Bapak Ibu? Kortisol kita naik. Kortisol itu naik, itu yang namanya membuat kita stres. Kalau kita stres, kortisol kita naik. Akibatnya apa? Gula darah kita tinggi, insulin kita ditekan. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah menurunkan badan saya, itu 22 kilo. Badan saya itu turun 22 kilo. Sama dengan Papri. Kalau Papri sakit, kalau saya tidak sakit. Saya lari setiap hari. Saya cut kalori. Saya intermittent fasting. Saya tetap makan protein. Saya tetap makan apa? Serat. Saya tetap suplai sesuatu apa yang menyehatkan. Tetapi karbo saya cut. Hari ini saya turun 22 kilo. Bayangkan kalau sampai sehari ini berat saya sampai 87 hampir 90. Saya jalan gitu. Tapi saya bisa turun. Kenapa? Saya kuasai tubuh saya. Saya kuasai tubuh saya. Nah, di dalam hidup saya dan saudara, saudara harus dikuasai oleh firman itu. Amin. Supaya saudara akan terus berbuah, akan terus berubah. Dan perubahan saudara itu semakin menuju kepada apa? Kesempurnaan. Amin. Oh iya loh, jangan sampai ada tuh orang tuh begini.
Ada di tempat saya itu kadang-kadang begini. Oh rajinnya minta ampun pelayanan. Wah sampai 1 bulan, 2 bulan, 3, 1 tahun, 2 tahun. Sekarang mundur, hilang. Kenapa? Oh ada ininya Pak, ada begini Pak, ada begini Pak, ada begini Pak, ada begini. Ada yang begitu. Jadi nggak bisa apa mempertahankan sesuatu yang dia sudah bangun. Perhatikan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Waktu saudara ada di tempat ini, saudara dari hari ke hari sedang membangun hidup. Amin. Untuk terus bertumbuh. Jangan hancurkan gara-gara kepahitan. Jangan hancurkan gara-gara sakit hati. Jangan tersinggung dengan apa engkau waktu ditegur. Jangan. Jangan membuat dirimu sulit untuk mengalami banyak hal. Yaitu mari jaga hidupmu. Makanya kalau purnya masalah engkau harus bisa apa? Bisa selesaikan. Kalau engkau punya utang engkau harus bisa bayar. Tapi kalau engkau nggak bisa bayar jangan pernah ngutang. Apalagi pinjol. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini ada judi online. Hati-hati. Yang ada di handphone kau tinggal ketak-ketik. Puji Tuhan masuk 500.000. Pasang lagi ketak-ketik. Rugi 1 juta. Menangnya 500. Ruginya 1 juta. Pertanyaannya, untung atau rugi? Rugi. Tapi ceritanya apa? Wah kemarin menang. Tapi tetap akhirnya orang tetap judul. Kenapa? Terikat. Kalau kita terikat dengan sesuatu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan menghancurkan apa yang kita sudah bangun, lepaskan. Amin. Lepaskan karena ada kekuatan. Karena kenapa saya katakan pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Kata berbuah ini berbicara tentang apa? Hasil dari yang ditanam. Jadi buah itu akan ditahu kualitas pohonnya dari apa? Buah. Ya kan? Durian itu kalau ditanam yang ditunggu apa? Lebat daunnya atau manisnya? Manisnya buahnya. Bukan besarnya. Jadi buah itu identitasmu. Yaitu perubahan itu. Jadi buah itu berbicara tentang apa? Kualitas hidupmu. Jadi kualitas hidupmu akan ditahu di mana engkau berada. Yang pertama, waktu engkau ada di rumah tangga. Bagaimana sikapmu waktu engkau menjadi seorang apa? Seorang pria. Waktu engkau menjadi seorang wanita. Waktu engkau menjadi seorang anak. Bagaimana sikapmu? Bapak-bapak bagaimana sikapnya terhadap istri dan terhadap anak. Istri-istri bagaimana sikapnya terhadap suami dengan anak. Engkau berbuah dibuktikan di rumah tangga. Jangan dibuktikan di gerejamu. Banyak orang rajinnya di gereja, baiknya di gereja. Tapi kalau di rumah seperti apa? Seperti hantu. Makanya saya bilang sama anak-anak muda di tempat saya, kamu harus perhatikan hidup, kamu bisa melayani. Di rumah jangan engkau malas. Kan banyak anak-anak muda begitu. Saya bukan menyinggung, bukan. Tapi ini sebuah apa? Yang realita. Banyak anak-anak kita rajin di gereja tapi di rumah, waduh minta ampun. Disuruh bantu orang tua beli yang namanya air galon, selalu ada alasan. Capek Kak. Disuruh ke pasar beli gula, capek Kak, gak ada waktu. Kerjanya cuma apa? Tidur. Terus kalau pulang lihat apa namanya itu meja makan buka, gak ada makanan. Terus yang kedua tidur. Terus kalau mau pergi tanya, "Ma, di mana bajuku yang putih? Mau singer Kak? Di mana kaos kakiku?" Makanya kadang-kadang kalau mau ke gereja kami di rumah itu kacau, beribut. Anak saya selalu tanya, "Pak, di mana baju? Cari sendiri kau." Makanya sudah aku bilang, kalau kau mau pelayanan, hari Sabtu kau harus siapkan. Jangan kau tanya-tanya. Saya juga pusing mau khotbah ini. Saya bilang begitu. Kau tanya lagi. Iya kan? Makanya kita sudah bilang apa? Kalau mau pelayanan hari Sabtu siapkan. Jangan kau main game, saya bilang. Puasa kau dulu main game. Siapkan apa? Pertama bajumu, yang kedua celanamu, yang ketiga kaos kakimu, yang keempat sepatumu. Mau sepatu warna apa mau dipakai? Putih, merah, coklat, hitam. Siapkan. Kalau enggak ada ya enggak usah. Pakai aja apa yang ada. Jangan setiap mau pelayanan mau pakai warna ini Pak, beli. Memang bapakmu pengusaha. Cari sendiri uang.
Ya kadang-kadang kan begitu, betul ya. Apalagi kalau mau Natal ini, udah deket Natal ini. Pakai seragam, warna apa? Beli lagi. Pak Pri, saya kelamaan tidak? Kalau nggak diingatkan saya biasa lupa. Oh saya lewat dari 10 menit. Oke cepat saja. Nah jadi pada masa tua pun mereka berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah tujuannya apa Bapak Ibu? Endingnya apa? Jangan sampai saudara berbuah menjadi subur dan segar, tapi saudara menikmati. Karena ada sebuah tujuan. Kenapa kita harus berbuah sampai masa tua? Mengapa kita harus menjadi gemuk sampai masa tua? Mengapa kita harus menjadi segar sampai masa tua? Ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Coba perhatikan ayat yang ke-15. Untuk apa Bapak Ibu? Bacain. Untuk apa? Memberitakan apa? Bahwa Tuhan itu benar. Makanya saya bilang di tempat saya katakan kepada jemaat, saudara bisa bertumbuh secara rohani. Hei suami, engkau bertumbuh, istrimu harus bertumbuh. Engkau melayani Tuhan, anak-anakmu juga harus engkau perhatiin. Supaya anak-anakmu juga melayani. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat keteladanan bahwa Tuhan hidup di hidup bapakku. Tuhan hidup di hidup apa? Mamaku. Karena kenapa Bapak Ibu? Yang harus menikmati adalah apa? Keluarga. Ini dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Yang pertama keluarga. Yang kedua adalah siapa? Di mana engkau berada. Kalau engkau seorang bisnismen, di mana engkau berada, orang harus lihat ada Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau ada di dalam dunia bisnis, di tempatmu, di kantor, orang harus lihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau ada di dalam studi, di kampus, orang harus lihat, teman-temanmu harus lihat ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Supaya engkau membuktikan bahwa engkau adalah orang yang benar. Seperti siapa? Seperti Daniel, tidak ada cacatnya. Sehingga raja pun Nebukadnezar mengatakan ada rohnya, roh dewa Daniel yang membuat dia berhikmat. Sehingga Firaun berkata kepada Yusuf, ada roh dewa yang ada di dalam hidupmu yang akhirnya engkau bisa memahami banyak hal. Hidup ini harus dibuktikan. Amin. Dunia World Cup 2026 telah selesai. Tapi akhirnya Messi terbukti menjadi pemain yang apa? Legenda. Sekalipun usianya sudah 39 tahun. Tapi dia tetap produktif. Sekalipun gak terpilih menjadi pemain terbaik. Tetapi semua orang, semua pihak berkata dia tetap yang terbaik. Dia tidak perlu membuktikan diri. Tetapi melalui tindakannya terbukti dia yang terbaik. Sama dengan kehidupan saya saudara. Saudara tidak perlu banyak bicara. Tapi dari sikapmu orang akan melihat Tuhan itu ajaib di dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mari semua tunduk kepala. Mari semuanya tutup kepala Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan. Tunduk kepala, tutup matamu, berdoalah. Mari kita lihat keberadaan hidup kita yang paling dalam. Engkau adalah orang benar. Engkau dikatakan oleh firman Tuhan seperti tunas pohon korma. Engkau dikatakan tumbuh seperti pohon aras yang artinya engkau harus kuat. Dan waktu engkau menjadi orang benar, engkau harus berada di tempat yang tepat. Hari ini di mana posisimu di dalam hidup? Apa yang kau buat, apa yang kau lakukan? Periksa posisi kehidupan. Lihat pikiranmu, lihat hatimu. Jangan sampai mulutmu memuji Tuhan, telingamu mendengar firman, tapi hatimu jauh. Ku ingin selalu Mari renungkan firman Tuhan. sekutu
Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, memeriksa seluruh ruang hatimu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab kebenaran itu datang untuk memerdekakan hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Nikmati hadiratmu, tinggalkan rohmu, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan hanya dekat, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Katakan sepanjang hidupku, oh hanya dekat, padamu ada kekuatan baru. Mari katakan keselamatanku. Mari angkat tanganmu. Oh, ku ingin selalu nyatakan kerinduan hatiku dengan, katakan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu. Mari katakan selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Oh haleluya, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar itu tertanam di dalam hati kami. Kami letakkan firman Tuhan agar firman Tuhan itu tumbuh, agar firman Tuhan itu berakar di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami akan memperoleh kekuatan, akan memperoleh hati yang teguh. Sehingga kami memperoleh ketenangan, rasa takut, rasa khawatir dijauhkan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sehingga kami akan memiliki pikiran-pikiran Kristus. Sehingga hati kami, pikiran kami akan bisa melihat rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu baik adanya. Apapun situasi kami, apapun keadaan kami tetap mempercayai Tuhan. Tuhan tetap melakukan yang terbaik. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mempercayai Allah yang hidup dan kehidupan Allah ada di dalam hidup kami.
Sehingga setiap kami akan mengalami keajaiban di dalam hidup ini. Akan mengalami mujizat demi mujizat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas umat-Mu di tempat ini. Ada mujizat, ada keajaiban. Ada perkara-perkara ilahi yang terjadi di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oleh karena ada firman Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari firman. Dan firman itu yang akan menyelesaikan. Firman itu yang akan menyatakan bahwa firman adalah kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan kami semua yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu ini, saudara. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rizal atas pelayanannya pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik saudara, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Nanti akan ada tangguh persembahan dan ada 2 kotak persembahan di depan kita saudara. Persembahan untuk pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan Yesus. Biar firman-Mu memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan yang datang kepadamu pada hari ini. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami pada minggu ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada hari ini saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
dan bumi akan berubah, tetapi firman-Mu itu tidak akan berubah lagi. Langit dan bumi akan bergoncang, tetapi firman-Mu tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Itu sebabnya biarlah kami teguh di dalam firman-Mu, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga kami boleh menjadi alat berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami masing-masing, boleh berakar dan bertumbuh, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi surat kiriman Kristus yang terbuka dan terbaca oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rijal. Engkau terus pakai dia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan. Dan juga Tuhan Engkau memberkati di dalam segala usahanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan sehingga Ruko B12 boleh ditandatangani untuk sertifikatnya. Terima kasih itu semua karena anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk Nengsi Faremisa bersama dengan keluarga boleh berlibur di kampung. Tuhan Engkau memberkati mereka menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Menyaksikan kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati selalu keluarga ini untuk menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Yulin. Oleh anugerah Tuhan Engkau terus memberkati kebersamaan kami di tempat ini. Dan dalam minggu ini akan kembali ke Papua di Intan Jaya, tepatnya di Sugapa. Kami berdoa Tuhan Engkau melindungi dan menyertai perjalanannya. Biarlah darah Kristus membungkus dan memelihara hamba-Mu dimanapun ia berada. Sehingga ia dijauhkan dari segala celaka mara bahaya. Ia tetap aman di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan Engkau terus membawa dia naik dan bukan turun. Menjadikan dia kepala dan bukan ekor. Sehingga penggenapan firman Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Kedua anak kekasih yang tinggal di tempat ini dalam pendidikan mereka diberkati Tuhan. Sehingga biarlah kedua anak kekasih ini Tuhan Engkau memberkati Kesia dan Kalisa. Kami percaya masa depan yang gilang gemilang Tuhan Engkau sediakan bagi mereka. Sehingga menjadi kebanggaan buat keluarga dan bahkan kebanggaan buat Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk cucu kami Geva dan Geren yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Engkau jamah dan pulihkan mereka sehingga pemulihan terjadi buat mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Sonya dalam proses kehamilannya. Tuhan Engkau memberkati, berikan kekuatan ekstra kepadanya sehingga janin yang sedang tumbuh di dalam rahimnya akan boleh bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Begitupun juga Tuhan hamba-Mu mamanya Lanso dalam proses kehamilannya. Tuhan juga Engkau akan memberkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan sehingga janin yang sedang tumbuh di dalam rahimnya akan boleh bertumbuh dengan baik di dalam tenunan kasih anugerah Tuhan. Hamba-Mu akan dapat melahirkan dengan penuh selamat. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu mamanya Kristo dalam proses pemulihan. Tuhan Engkau juga jamah dan pulihkan dia sehingga ia boleh pulih dan sehat seperti sedia kala. Terpuji-pujilah nama-Mu. Panitia Natal yang akan mengadakan basar pada Sabtu 15 Agustus. Tuhan Engkau memberkati semuanya sehingga panitia dapat bekerja bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Dan di sanalah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Dalam keluarga mereka diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dalam usaha mereka diberkati Tuhan. Di dalam pendidikan mereka diberkati Tuhan. Dalam cita-cita dan iman mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan, dalam masa tumbuh kembang mereka diberkati Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena itu jemaat yang saya kasihi.
Pulanglah dengan penuh damai dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Apa yang engkau usahakan dan kerjakan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan membuat berhasil dan keberuntungan mengikuti kehidupanmu. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom keluarga Kima, mari bergabung di dalam ibadah raya Minggu 16 Agustus 2026 yang akan dilayani oleh Pendeta Jimmy Tawaluyan. Mari siapkan waktu Anda untuk bergabung dan bertumbuh bersama di dalam Komsel Family. Setiap hari Rabu pukul 19 WITA yang akan dilaksanakan di beberapa tempat yang telah ditentukan. Untuk kaum muda, mari bergabung di dalam Komsel Youth setiap hari Kamis pukul 19 WITA bertempat di Dayak, Monconglowe, dan Telkomas. Satu hati, satu gerakan. Seluruh jemaat dan pelayan, mari bersatu dalam malam kegerakan doa setiap Jumat jam 7 malam di GBI Kima Makassar. Bagi keluarga Kima yang belum terdaftar, Anda dapat segera menghubungi saudari Nengsi Paramisa untuk dapat terdaftar secara resmi di dalam keluarga Kima. Segenap keluarga Kima mengucapkan ulang tahun kepada